Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas sistem koloid. Namun, sebelum kita membahas koloid, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi adalah peristiwa pencampuran zat terlarut dengan zat pelarut yang bercampur secara merata, di mana zat terlarut pada sistem dispersi dikenal dengan fase terdispersi, sedangkan zat pelarut pada sistem dispersi dikenal dengan medium pendispersi. Sistem dispersi sendiri terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada suspensi, yang kedua ada larutan, yang ketiga ada koloid. Suspensi merupakan sistem dispersi yang memiliki partikel zat terdispersi dengan ukuran lebih besar dari 100 mmikron atau 100 nanometer. Contoh suspensi ada pada campuran pasir dengan air, di mana contoh yang termasuk ke dalam suspensi memiliki sifat warna campuran keruh atau tidak jernih, kemudian bersifat heterogen atau ditandai dengan adanya endapan, kemudian dapat disaring dengan penyaring biasa. Larutan merupakan sistem dispersi yang memiliki partikel zat terdispersi dengan ukuran lebih kecil dari 1 mmikron. Contoh larutan ada pada campuran gula dengan air, di mana sifat larutan memiliki warna campuran jernih, kemudian homogen atau tidak terdapat endapan, dan tidak dapat disaring. Sedangkan koloid merupakan sistem dispersi yang memiliki partikel zat terdispersi dengan ukuran 1–100 mmikron. Contoh koloid ada pada susu. Warna campuran pada koloid keruh atau tidak jernih, kemudian bersifat heterogen hingga homogen, dan tidak dapat disaring dengan penyaring biasa. Dapat kita lihat lebih lengkap terkait perbedaan antara suspensi, koloid, larutan pada tabel berikut ini. Adapun koloid digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersi. Yang kedua, koloid berdasarkan interaksi antara fase terdispersi dan medium pendispersi. Yang ketiga, koloid berdasarkan kelarutannya. Yang keempat, koloid berdasarkan kemampuan bisa atau tidaknya suatu koloid menjadi tidak koloid. Pembahasan pertama ada jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersi. Sebelumnya, kita sudah membahas bahwa zat terlarut pada sistem dispersi dikenal dengan sebutan fase terdispersi, sedangkan zat pelarutnya dikenal dengan sebutan medium pendispersi. Perlu diketahui bahwa jika kita membahas terkait koloid, maka fase terdispersi tidak selalu berwujud padat. Begitu juga medium pendispersi tidak selalu berwujud cair. Namun, fase terdispersi dan medium pendispersi pada koloid dapat berwujud padat, cair, dan gas. Adapun dapat dilihat pada tabel berikut ini menunjukkan jenis koloid yang terbagi ke dalam 8 bagian berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Koloid yang memiliki medium pendispersi berwujud padat terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada sol padat, di mana fase terdispersi dan medium pendispersinya sama-sama berwujud padat. Contoh sol padat ada pada kaca rubi yang memiliki zat terdispersi dan pendispersinya dalam bentuk padat. Kemudian ada jenis emulsi padat yang fase terdispersinya cair, namun medium pendispersinya padat. Contoh emulsi padat ada pada agar-agar yang zat terdispersinya dalam bentuk cair, zat pendispersinya dalam bentuk padat. Jenis yang ketiga ada buih padat, di mana fase terdispersinya dalam bentuk gas, sedangkan medium pendispersinya dalam bentuk padat. Contoh buih padat ada pada batu apung yang zat terdispersinya dalam bentuk gas, kemudian zat pendispersinya dalam bentuk padat. Kemudian, koloid yang memiliki medium pendispersi berwujud cair terbagi juga menjadi 3 jenis. Jenis pertama ada sol, yang fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya cair. Contoh sol ada pada tinta. Kemudian jenis emulsi, di mana fase terdispersi dan medium pendispersi sama-sama berwujud cair. Contoh emulsi ada pada santan. Kemudian ada buih, yang fase terdispersinya berwujud gas dan medium pendispersinya berwujud cair. Contoh buih ada pada busa sabun. Berikutnya, koloid yang memiliki medium pendispersi berwujud gas terbagi menjadi 2 jenis. Jenis pertama ada aerosol padat, di mana fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya gas. Contoh aerosol padat ada pada asap. Kemudian ada aerosol cair, yang fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya gas.
Contoh aerosol cair ada pada kabut. Kedua, koloid berdasarkan interaksi antara fase terdispersi dan medium pendispersi, terbagi ke dalam dua jenis. Pertama, koloid liofil, yaitu jenis koloid yang partikel terdispersinya suka berikatan dengan medium pendispersinya, sehingga koloid jenis ini memiliki sifat koloid yang sangat stabil. Kemudian, koloid liofil juga dikenal dengan istilah koloid hidrofilik jika medium pendispersinya adalah air. Contoh koloid liofil ada pada agar-agar dan campuran tepung kanji dengan air. Kedua, koloid liofob. Kebalikan dari koloid liofil, koloid liofob adalah jenis koloid yang partikel terdispersinya tidak suka berikatan dengan mediumnya, sehingga koloid cenderung bersifat tidak stabil. Maka untuk menjadi stabil, pada jenis koloid liofob ini dibutuhkan koloid pelindung atau emulgator. Koloid liofob juga disebut sebagai koloid hidrofobik jika medium pendispersinya adalah air. Adapun contoh koloid liofob ada pada sol emas dan sol belerang. Lebih lengkapnya, perbedaan koloid liofil dan koloid liofob dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ketiga, penggolongan koloid berdasarkan kelarutan, terbagi ke dalam dua jenis. Pertama, koloid dispersi adalah jenis koloid yang partikel koloidnya tidak dapat larut secara individu dalam medium, sehingga yang terjadi hanya penyebaran partikel. Contoh koloid dispersi ada pada koloid mikromolekul, yaitu protein dan plastik, kemudian agregat molekul, yaitu pada koloid belerang, dan agregat atom, yaitu pada sol emas dan platina. Kedua, koloid asosiasi adalah partikel koloid yang terbentuk dari gabungan partikel kecil dan dapat larut secara individu dalam medium. Contohnya, koloid besi 3 hidroksida. Senyawa besi 3 hidroksida larut dalam air menjadi ion Fe3+ dan OH-. Jika dicampur sedemikian rupa, akan berasosiasi membentuk koloid sebagai kristal kecil yang melayang dalam air. Keempat, penggolongan koloid berdasarkan kemampuan bisa atau tidaknya suatu koloid menjadi tidak koloid. Terbagi ke dalam dua jenis, yaitu koloid reversibel dan koloid irreversibel. Koloid reversibel adalah koloid yang dapat berubah menjadi tidak koloid dan dapat menjadi koloid kembali. Contoh koloid reversibel ada pada susu dan agar-agar. Kemudian, koloid irreversibel adalah koloid yang jika keadaannya diubah menjadi tidak koloid, maka tidak akan menjadi koloid kembali. Contoh koloid irreversibel ada pada sol emas dan sol belerang. Koloid memiliki beberapa sifat, di antaranya yaitu efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, elektroforesis, koagulasi, dialisis, dan koloid pelindung. Sifat-sifat koloid. 1. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid saat suatu campuran koloid disinari. Hal ini ditandai dengan adanya lintasan berkas sinar pada campuran koloid. Jika kita lihat ilustrasi efek Tyndall pada gambar, maka sistem dispersi larutan, koloid, suspensi, ketika diberi sumber cahaya akan terlihat berkas sinar hanya melewati sistem dispersi pada koloid dan suspensi. Hal ini dikarenakan partikel koloid dan suspensi cukup besar, sehingga dapat menghamburkan sinar. Contoh efek Tyndall ada pada gambar sinar yang memasuki celah di tempat berdebu, maka akan tampak peristiwa hamburan cahaya, bukan partikel koloidnya. Kedua, gerak Brown adalah peristiwa bergeraknya partikel-partikel pada koloid secara zigzag atau acak, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Gerak Brown terjadi karena tumpukan partikel terdispersi dari arah yang tidak beraturan secara terus-menerus. Gerak Brown juga merupakan salah satu faktor koloid dapat stabil. Hal ini karena gerakan acak terjadi secara terus-menerus, sehingga dapat mengimbangi gaya gravitasi bumi. Adapun pergerakan partikel koloid dapat diamati dengan menggunakan mikroskop ultra. Sifat koloid yang ketiga yaitu adsorpsi, merupakan peristiwa melekatnya zat lain pada permukaan partikel koloid. Partikel koloid memiliki kemampuan untuk menarik atau melekat zat lain dikarenakan faktor permukaan partikel koloid memiliki permukaan yang luas, dan terdapat gaya van der Waals terhadap molekul atau ion lain di sekitarnya. Faktor yang lainnya yaitu massa partikel koloid pun cukup besar. Sifat keempat, elektroforesis, adalah peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik.
Elektroforesis berfungsi untuk menunjukkan sifat koloid yang memiliki muatan listrik. Adapun penyebab koloid dapat bermuatan listrik karena sifat partikel koloid yang menyerap ion. Elektroforesis juga dapat menunjukkan jenis dari muatan partikel koloid. Umumnya, koloid hanya menyerap ion positif atau ion negatif saja. Jika koloid menyerap ion negatif, maka koloid bermuatan negatif. Begitu juga sebaliknya. Pada gambar 3.1 di samping, terdapat contoh koloid besi 3 hidroksida yang bermuatan positif karena menyerap ion positif berupa H+. Sedangkan koloid arsenik trisulfida bermuatan negatif karena menyerap ion sulfida. Gambar 3.2 merupakan ilustrasi proses elektroforesis. Jika koloid yang bermuatan positif dicelupkan batang elektroda ke dalam alat sel elektroforesis, maka partikel koloid akan berkumpul ke elektroda yang bermuatan negatif, sehingga membuktikan bahwa koloid tersebut bermuatan positif. Begitu juga sebaliknya. Sifat kelima, koagulasi, adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid. Koloid juga dapat memiliki sifat koagulasi baik secara tidak sengaja maupun sengaja. Adapun beberapa faktor terjadinya koagulasi pada koloid, yaitu yang pertama, jika koloid dibiarkan dalam waktu yang lama atau tertentu sehingga partikel koloid terpengaruh oleh gaya gravitasi. Kemudian, apabila dua sel yang berbeda muatan bercampur dan penambahan elektrolit. Koagulasi dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, cara fisika, yaitu dengan cara pemanasan, pendinginan, pengadukan, dan pengubahan tekanan sehingga molekul air yang terdapat di sekeliling partikel koloid berkurang. Kedua, cara kimia, yaitu cara yang dilakukan dengan menambahkan zat elektrolit yang berlawanan muatan. Ketiga, cara elektroforesis, yaitu dengan menggunakan elektroda yang mana partikel koloid yang bermuatan negatif akan terkumpul di elektroda positif atau anoda, dan sebaliknya. Sifat keenam, dialisis, adalah proses pemisahan ion dari koloid dengan cara difusi melalui pori-pori selaput semi-permeabel. Dialisis berguna untuk menghilangkan ion pengganggu dalam koloid. Proses dialisis pada koloid dapat dilakukan dengan tahapan. Pertama, dispersi koloid dimasukkan ke dalam kantong semi-permeabel. Hal ini dikarenakan ukuran partikel koloid hanya dapat disaring oleh kantong berbahan selaput semi-permeabel, sehingga ion pengganggu dapat tersaring keluar. Tahap kedua, kantong semi-permeabel berisi dispersi koloid dicelupkan ke dalam air mengalir dan dialiri air secara terus-menerus hingga ion pengganggu tersaring keluar. Proses dialisis ini sesuai pada gambar 3.3 di samping. Adapun contoh dialisis ini ada pada proses hemodialisis, yaitu proses cuci darah pada pasien gagal ginjal. Sifat ketujuh, koloid pelindung, merupakan sifat koloid yang memiliki kemampuan mempertahankan kestabilan dari suatu sistem koloid. Kestabilan dapat terjaga karena koloid pelindung melapisi partikel koloid lain sehingga melindungi muatan koloid dan tidak terjadi koagulasi. Adapun koloid pelindung memiliki istilah emulgator, yaitu istilah yang digunakan untuk koloid pelindung pada sistem emulsi. Contoh koloid pelindung ada pada sabun sebagai koloid pelindung air dan minyak, kasein sebagai koloid pelindung pada susu, dan gelatin sebagai koloid pelindung pada pembuatan es krim. Selanjutnya, pembuatan koloid terbagi menjadi dua jenis, yaitu dispersi dan kondensasi. Dispersi adalah cara pembuatan koloid dengan memperkecil partikel dari ukuran suspensi menjadi ukuran partikel koloid. Sedangkan kondensasi, cara pembuatan koloid dengan memperbesar ukuran partikel larutan menjadi partikel koloid dengan melibatkan reaksi kimia. Adapun dispersi terbagi menjadi 4 cara. Pertama, dispersi langsung, yaitu pembuatan koloid dengan cara menggiling atau menggerus partikel kasar sampai menjadi ukuran koloid. Kedua, peptisasi, yaitu dengan memecah partikel tersebut menggunakan zat tambahan yang berfungsi sebagai pemecah partikel. Ketiga, Brusel-Bredig, yaitu mencelupkan dua elektroda logam ke dalam air dan diberikan listrik tegangan tinggi yang mengakibatkan suhu menjadi sangat tinggi. Keempat, homogenisasi, yaitu membuat suatu zat menjadi homogen dan berukuran koloid menggunakan alat homogenizer. Sedangkan kondensasi terbagi menjadi 5 cara. Pertama, reaksi hidrolisis,
yaitu proses reaksi yang dapat membentuk koloid dengan cara menghidrolisis senyawa ion. Kedua, reaksi redoks, yaitu reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Ketiga, reaksi metatesis, yaitu reaksi yang melibatkan proses pertukaran ion sehingga terbentuk senyawa yang sukar larut. Keempat, cara pertukaran pelarut dengan cara menukar pelarut atau menambahkan pelarut lain yang membuat senyawa tersebut bersifat sukar larut di dalam proses pertukaran pelarut. Kelima, pendinginan berlebih, yaitu pembentukan koloid dengan cara mendinginkan campuran sehingga salah satu senyawa membeku. Pembahasan terakhir yaitu kestabilan koloid. Hilangnya kestabilan suatu koloid artinya sama dengan hilangnya homogenitas. Adapun akibat hilangnya homogenitas suatu dispersi koloid, yaitu pada obat, hilangnya homogenitas akan menghilangkan khasiat obat. Pada produksi makanan dan minuman, hilangnya homogenitas mengakibatkan kehilangan sensasi rasa yang sama antara satu bagian dengan bagian yang lain. Pada tinta dan cat, hilangnya homogenitas mengakibatkan hilangnya kualitas tinta. Koloid yang tidak stabil dapat distabilkan dengan cara yang pertama, menambahkan ion, kedua melakukan proses dialisis, dan ketiga menambahkan emulgator pada koloid jenis sistem emulsi. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.